Ya, mari kita mulai perbincangan kita tentang lintasan sejarah filsafat Barat. Ya, juga perbincangan kita. Sekarang kita akan awal dengan kaum sofis. Di bagian kedua di perkenalan kita dengan filsafat Yunani kuno. Kita akan berkenalan dengan kaum sofis. Sebentar tentang Mediterania kuno. Ya, kita melihat yang berwarna coklat tua itu adalah wilayah yang ditempati atau ditinggali menjadi pemukiman orang-orang Yunani. Wilayah itulah muncul pemikir-pemikir yang luar biasa di zaman kuno, para filsuf Yunani. Nah, siapakah yang dimaksud dengan kaum sofis? Kaum sofis adalah sekelompok guru keliling dan intelektual publik di Yunani kuno yang aktif terutama pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka muncul sebagai kekuatan penting dalam masyarakat Yunani, masyarakat sipil Yunani selama periode di antara akhir Perang Persia dan pecahnya Perang Peloponnesia. Perang Persia itu adalah rangkaian peperangan antara bangsa Yunani dan bangsa Persia. Bangsa Yunani berusaha melepaskan diri dari ancaman Persia, sebuah kemaharajan kuno yang sangat powerful, sangat berkuasa, yang meluaskan wilayah kekuasaannya sampai dengan seluruh Asia Kecil, bahkan ingin menguasai juga tanah Yunani. Nah, ini Perang Persia berlangsung sekitar 50 tahun ya, dari tahun 499 sampai dengan 449 Masehi. Sedangkan Perang Peloponnesia atau Perang Peloponnesos itu adalah rangkaian peperangan antara negara kota Yunani sendiri, ya, negara kota Yunani, negara kota Sparta dan sekutu-sekutunya, dan negara kota Athena beserta sekutu-sekutunya. Peperangan berlangsung dari tahun 431 sampai dengan 404 sebelum Masehi, jadi sekitar 27 tahun. Nah, kaum sofis ini muncul dalam konteks itu. Mereka mengajarkan retorika, untuk berbicara, berdebat, berpidato, ya, menyampaikan argumentasi, mematahkan argumentasi lawan. Mereka mengajarkan retorika, mereka mengajarkan etika, dan berbagai aspek pengetahuan dan perilaku manusia. Nah, sekarang kita coba lihat ya, beberapa hal diajarkan kaum sofis itu, ya, retorika. Kaum sofis itu terampil atau mahir dalam seni retorika, bahkan penggunaan bahasa secara efektif untuk bujuk, meyakinkan, informasi, juga untuk menghibur para pendengarnya. Kaum sofis mengajari para pengikut atau murid-murid mereka cara berbicara yang persuasif, yang meyakinkan, mengajari mereka juga untuk berpikir kritis dan berargumentasi secara efektif. Luar biasa. Nah, hal ini
mencakup teknik menyusun argumen, menggunakan bahasa yang persuasif atau meyakinkan, serta menggugah emosi dan keyakinan atau kepercayaan para pendengar. Retorika ya, yang saya kira juga kita butuhkan sebagai pelayan-pelayan Injil, tentu dengan landasan-landasan teologis Alkitabiah yang dapat dipertanggungjawabkan, dan jangan lupa ketulusan hati. Yang kedua, etika. Kaum sofis ini mengeksplorasi isu-isu moral dan politik. Isu-isu moral dan politik tidak luput dari perhatian mereka, dan mereka, kaum sofis ini mengeksplorasinya, menggali dan mengembangkannya. Nah, kaum sofis itu sering menganjurkan pendekatan yang relativistik terhadap etika. Mereka nilai-nilai dan norma-norma itu sifatnya subjektif dan bervariasi, berbeda-beda antar budaya atau di antara budaya yang berbeda-beda, juga antar individu. Relatif. Itu baik kan menurut kamu? Itu menurut saya. Itu salah. Itu kan menurut kamu. Nggak begitu menurut saya. Itu benar dalam budaya tertentu. Tapi belum tentu dalam budaya yang lain. Nah, ini relativisme moral atau pendekatan yang relativistik terhadap etika. Kaum sofis juga mengajarkan bahwa keyakinan dan tindakan moral seseorang harus dipandu oleh kepentingannya sendiri, self-interest, kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, dan konteks di mana mereka hidup. Jadi bukan seperangkat norma yang baku, yang sudah jelas dengan sendirinya, yang berlaku secara universal. Melainkan, baik ketika kita harus membuat keputusan moral, melakukan sesuatu yang bernilai moral, cocok nggak dengan kepentingan kita sendiri, dan cocok nggak dengan konteksnya. Baik. Lalu, soal pengetahuan dan pendidikan ini juga menjadi perhatian para sofis ya. Kaum sofis menawarkan berbagai layanan pendidikan. Mereka mengajarkan berbagai bidang studi seperti tata bahasa atau grammar, logika, matematika, astronomi, bahkan juga latihan fisik. Guru-guru yang menarik sekali ya, mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, mengajarkan ini itu. Dan memang kaum sofis ini dikenal juga minta bayaran atas jasa pengajaran yang mereka berikan. Nah, itu dia. Nah, kaum sofis ini juga menekankan pentingnya pengetahuan praktis dan kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda, ketimbang berfokus pada konsep-konsep teoritis ataupun konsep-konsep yang abstrak. Penting pengetahuan praktis, ya. How to do something, how to be able to adapt ourselves in different situations by not focusing on theoretical or abstract concepts. Why? Kaum sofis. Nah, kaum sofis juga menyoroti sifat manusia atau natur manusia ya, watak manusia dan kepentingan pribadi. Mereka sering membahas itu, meningkatkan peran dari kepentingan pribadi atau self-interest dan perlunya individu memperhatikan kesejahteraannya sendiri. Kita mendengar sayup-sayup, wah ini semacam egoisme ini nampaknya ya. Orang harus bersikap pragmatis. Apa yang kita lakukan sesuatu, apa gunanya, apa hasil yang kita dapat. Orang harus bersikap pragmatis dan mengejar kepentingan mereka sendiri daripada mengikuti ya, perangkat aturan moral atau ideal-ideal moral yang benar.
misalnya kita ini harus jujur, ya jujur baik, tapi lihat-lihat dulu situasinya. Kalau membahayakan kita, gara-gara jujur kita malah celaka, nggak dapat keuntungan apa-apa dari berkata jujur itu, misalnya buat apa? Wah, sofis ya. Kita juga melihat mereka ini memberikan kritik atau melontarkan kritik, mengajukan kritik terhadap nilai-nilai tradisional. Mereka ini skeptis terhadap agama, terhadap politik tradisional, ya, itu agama tradisional, ya, agama Yunani yang didasarkan pada mitologi Yunani, ya, tentang para dewa, tentang manusia setengah dewa yang pernah hidup di muka bumi, berbagai macam kultus ibadat penyembahan ritual terhadap dewa-dewa di kuil-kuil yang dibangun di tiap-tiap kota Yunani. Ini juga kritis terhadap politik tradisional, ya, menekankan fairness, menekankan keharusan, kewajiban penguasa atau pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Mereka kritik itu, dan mereka menentang atau menantang otoritas dari lembaga-lembaga yang sudah mapan, baik lembaga keagamaan, baik lembaga politik, ya, seperti mereka mempertanyakan validitas atau kesahihan kepercayaan-kepercayaan yang telah lama dianut. Mereka juga mendorong murid-murid mereka untuk berpikir mandiri, berpikir merdeka, berani berpikir sendiri, dan kritis. Dahsyat sekali kaum sofis, ya. Nah, sekarang coba berkenalan dengan beberapa tokoh dari kaum sofis, beberapa sofis, ya. Pertama, Protagoras dari Abdera yang hidup dalam kurun waktu kurang lebih 490 sampai 420 sebelum Masehi. Lebih usianya 70 tahun. Protagoras dianggap sebagai salah satu sofis yang paling berpengaruh. Ya, dikenal atau terkenal dengan pernyataannya, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Man is the measure of all things. Man is the measure of all things. Manusia adalah ukuran segala sesuatu. Homo mensura. Manusia itu ukuran, tolong ukur segala sesuatu. Baik, buruk, benar, salah. Manusia ukurannya. Manusia dalam arti individu. Ya. Nah, pernyataan ini menekankan sifat subjektif dari pengetahuan dan realitas. Yang pengetahuan begini, nah, itu kan menurut kamu kenyataan atau realitas itu begini, nah itu kan dari sudut pandang. Menurutku benar ini begini, oh ya itu kan menurut kamu, dan seterusnya, ya. Manusia adalah ukuran segala sesuatu, dalam arti tiap-tiap orang adalah tolong ukur dari segala sesuatu. Protagoras juga mengajarkan retorika, etika, teori politik. Berikutnya adalah yang kedua, ya, Gorgias dari Leontini. Gorgias dari Leontini, Sisilia, itu ya. Ini sebuah kota di Sisilia, hidup dalam kurun waktu 483 sampai 375 sebelum Masehi. Usianya kurang lebih 42 tahun, ya, 42 tahun. Gorgias dari Leontini. Dia mengajar retorika dan filsafat, dikenal dengan encomium atau pujian, ya, terhadap Helen dari Troy. Nah, ini Helen dari Troy ini adalah salah satu figur atau tokoh dalam kisah mitologis perang Troya. Helen ini istri dari seorang raja, ya, yang diculik atau lebih dikatakan dibawa oleh seorang pemuda bernama Paris ke Troya, dan oleh karena itu terjadilah perang.
Troya, ya, warga Troya atau seorang tokoh Troya, istri Helen. Nah, tapi Gorgias itu mengatakan bahwa Helen jangan disalahkan sebagai gara-gara atau yang kelaki dari perang Troya. Helen tidak seharusnya disalahkan atau bertanggung jawab atas perang Troya karena dia itu terpikat, terpersuasi, pidato atau perkataan Paris yang begitu persuasif ya, dan membuat Helen itu pergi bersama dengan Paris ke Troy. Jadi dia tidak boleh dituntut pertanggungjawaban dipersalahkan, kemudian diyakinkan, dipersuasi ya, oleh Paris. Ini Gorgias dari Leontini sisinya. Lalu ada juga yang ketiga Hippias dari Elis, itu dalam kurun waktu 443 sampai 399 sebelum Masehi. Hippias dari Elis itu seorang sofis yang serba bisa, dikenal karena keahliannya dalam berbagai bidang termasuk matematika, astronomi, dan retorika, seni berbicara. Mahir berpidato. Dan konon dia pernah mengajar seorang pangeran Persia yang kemudian menjadi jenderal, ya, yaitu Koresh Muda, ya, atau Cyrus the Younger. Cyrus the Younger ini hidup dalam kurun waktu 423 sampai 402 sebelum Masehi. Ya, salah satu riwayat sejarah menarik tentang Koresh Muda atau Cyrus the Younger ini, memperbincangkan kapan-kapannya. Lalu ada Prodicus dari Chios, ya, keempat Prodicus dari Chios yang hidup dalam kurun waktu 465 sampai dengan 395 sebelum Masehi. Umur tahun ya. Yang dikenal karena ketertarikannya pada linguistik dan studi kata-kata, mengarang cerita-cerita kiasan alegoris untuk mengilustrasikan pelajaran moral. Salah satunya yang terkenal ya adalah Choice of Heracles, ya, Choice of Heracles. Choice of Heracles, ya, Heracles itu nama Yunani, nanti kalau menjadi nama Latin Hercules. Ya. Jadi Choice of Heracles itu mengeksplorasi perbedaan antara tindakan yang disengaja dan tidak disengaja, menekankan keharusan seseorang untuk membuat pilihan atau keputusan moral, ya. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat. Nah, dalam perumpamaan atau dalam cerita biasa Joseph Heracles itu dikemukakan bahwa Heracles itu dihadapkan pada pilihan mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat, dan dia memilih untuk jadi orang baik. Ini Prodicus dari Zeus. Ya. Lalu berikutnya adalah yang kelima Thrasymachus dari Chalcedon. Thrasymachus dari Chalcedon hidup dalam kurun waktu 459 sampai 400 sebelum Masehi, jadi usianya kurang lebih 59 tahun. Nah, ini disebutkan dalam karya Plato, ya, filsuf salah seorang dari tiga besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles, menulis karya Republik di Plato. Nah, di situ salah satu tokoh terkenal Thrasymachus dari Chalcedon. Nah, Thrasymachus dari Chalcedon ini terkenal karena pernyataannya bahwa keadilan hanyalah keuntungan bagi pihak yang lebih kuat. Yang kuat diuntungkan. Keadilan itu berlaku untuk mereka, sedangkan untuk pihak yang lebih lemah, yang lebih lemah itu tidak mendapatkan keadilan tentang milik pihak yang lebih kuat, keadilan untuk kepentingan pihak yang lebih kuat. Dan Thrasymachus menekankan ide
mengerti bahwa nilai-nilai moral ditentukan oleh mereka yang berkuasa. Baik, buruk, benar, salah yang menentukan adalah mereka yang berkuasa atau kaum penguasa. Tapi itu ya. Yang terakhir, yang keenam adalah antifon the sophist atau antifon sang sofis yang hidup dalam kurun waktu 480 sampai 411 sebelum Masehi, 69 tahun umurnya. Dia seorang pengacara di kota Athena. Dia menulis risalah tentang retorika dan dialektika. Dikenal karena pandangannya tentang keadilan dan ketidakadilan. Baginya, seseorang harus mengejar kepentingan pribadinya. Wah, itu keadilan. Lepas dari atau tanpa mempedulikan pertimbangan-pertimbangan moral. Ini sofis atau antifon sofis. Ya. Inilah perkenalan kita dengan kaum sofis. Ya. Dari apa yang mereka kerjakan, siapa mereka, kontribusinya, serta beberapa orang di antara mereka kita telah berkenalan meskipun secara serta sekilas. Semoga ini bermanfaat. Kita